Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh tenggelam dalam kesunyian yang mencekam akibat banjir bandang yang melanda wilayah tersebut. Gelap pekat menyelimuti permukiman, simbol kepedihan yang begitu mendalam. Kami diperhatikan di tenda-tenda ini, Pak. Butuhkan adalah makanan, air bersih, dan obat-obatan untuk anak-anak bayi. Inilah Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, salah satu wilayah yang mengalami dampak paling parah setelah dihantam banjir bandang dan longsor pada 26 November lalu. Salah seorang warga yang tinggal di Aceh Tamiang menceritakan wilayah itu seperti kota zombie, saking porak-porandannya seisi kota dan aroma bangkai yang menyengat. Warga bertahan hidup dengan memakan apapun yang ditemukan. Ratusan rumah rusak parah di desa itu, bahkan ada yang tersisa hanya fondasi. Kalau air setinggi kabel lah, Bang. Udah habis yang rumah, kalau rumah udah hancur semua. Kami di atas bertahan hidup, melawan arus sama panglima nyari makanan kan, apa yang ada kelapa kami ambil, berenang ikat pinggang supaya jangan hanyut. Itulah kami makan nasi, dapat beras sedikit kami masak gitu aja pakai api. Sendok-sendok satu orang, Pak. Itu pun kebanyakan untuk anak-anaknya, kalau kami udah nggak usah. Hal serupa diceritakan Ishak, warga desa Menanggeni. Ia menceritakan bagaimana banjir besar itu datang menghantam permukiman mereka. Terseret arus banjir dengan arusnya kencang sekali. Nggak bisa kita mau menolong orang pun nggak bisa. Itu Hancur berarti, Bang. hancur semua. Kalau sekarang apa yang paling dibutuhkan, Bang? Yang paling dibutuhkan adalah makanan, air bersih, dan obat-obatan untuk anak-anak bayi. Di balik gelap gulita Aceh Tamiang, kemanusiaan memanggil. Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menerobos wilayah Aceh Tamiang untuk menyalurkan bantuan. Mualem menyampaikan rasa duka dan empati kepada para korban. Perhatian, kita sedih, pilu atas musibah ini, dan kita harapkan kepada penduduk rakyat Aceh semuanya supaya kita istiqamah aja dalam menghadapi cobaan ini, banjir dan longsor. Kegelapan Aceh Tamiang bukan sekadar karena padamnya listrik, tapi simbol kepedihan mendalam. Saat warga lain bisa terlelap, ribuan warga di sini terjaga dalam kecemasan. Pemandangan yang tersaji bak potret masa lalu yang kelam mengingatkan banyak orang pada tsunami 2004 silam. Sisa-sisa abukan banjir bandang masih nyata terpampang, nyata di setiap sudut jalanan. Puluhan kendaraan teronggok tak berdaya di bahu jalan, penyok dan penuh lumpur seperti tiak bertuan. Jika malam datang, Aceh Tamiang gelap gulita, tidak ada yang berani berkeliaran. Warganya berharap ada bantuan datang. Kami berharap kepada seluruh instansi pemerintahan Indonesia atau kepada Kabupaten Aceh Tamiang, berharap kami diperhatikan di tenda-tenda ini, Pak, karena di tenda sangat darurat berupa bantuan air bersih, air bersih. Untuk air bersih kami masih ini air. Kami minum gimana, Bu? Ya kami tadi baru dapat air minum, kami saring. Sebelumnya gimana ketika mengungsi itu? Ada, tapi air dari Sopiteng mereka katanya belum diminum. Kami minum dari situ, kami rebus. Ya selebih kami nggak minum. Minumnya untuk kadang-kadang untuk stok aja, untuk ngelepas dahaga, nggak minum kenyang. Jadi itulah, makan pun cuma roti sebatang aja. Kalau nasi nggak ada, beras nggak ada. Pernah nggak makan berapa hari? 5 hari. Data BNPB mencatat korban meninggal dunia di Aceh Tamiang sebanyak 42 jiwa per Jumat siang 5 Desember 2025. Meskipun warga setempat meyakini angkanya melampaui itu, sebab banyak yang dinyatakan hilang. Dari Aceh Tamiang, Aceh, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.